Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Izin bertanya Buya, mengenai pengurusan jenazah Buya. Kita diwajibkan atau fardu kifayah, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Yang ingin kami tanyakan mengenai menguburkan jenazah Buya. Di lapangan itu ada ketika menguburkan jenazah ada kalimat azan dan iqomah. Setahu kami bahwa azan dan iqomah itu digunakan untuk sholat 5 waktu atau sholat wajib. Itu bagaimana hukumnya, atau bagaimana ketika dikuburkan, mayit dikuburkan itu dikumandangkan azan dan iqomah tersebut. Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan dan iqamat bukan sebuah kewajiban. Bahkan tentang kesunahannya di antara ulama kita berbeda pendapat. Jadi jangan kita mempermasalahkan urusan semacam ini. Yang benar adalah nanti sedekahnya dan sebagainya itu ya, menerawat dengan benar. Adapun masalah azan itu tidak usah jauh-jauh. Kita beritahu supaya kita tidak meributkan hal semacam ini. Seorang alim besar di dalam mazhab Syafi'i seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar kalau sudah bicara tentang fikih, Ibnu Hajar Al-Haytami. Lah, beliau mengatakan tidak disunahkan adzan. Ulama kita. Jadi bukan urusannya orang sesat dan tidak sesat dalam urusan adzan ini. Bukan urusan. Jadi yang enggak diadzani enggak ada masalah. Akan tapi itu ulama-ulama juga, ulama besar yang banyak mengatakan mengiaskan adzan ini seperti kias. Adapun nanti kias ini masalah ditolak dan tidak, ini bahasan para fuqaha. Dikiaskan dengan waktu keluar dari pindah alam, dari alam rahim ke alam dunia diadzani, maka dari alam dunia ke alam barzah diadzani. Ini kias. Biarpun Ibnu Hajar sendiri mulai yang demikian ini, dan banyak ulama-ulama kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang menolak juga tentang hal ini. Jadi perbedaan ini biasa di antara parangan para ulama. Jadi jangan sampai ini menjadi sebab kita bermusuhan. Adapun yang mengadakan adzan itu memang ada tadi disamakan dengan keluarnya daripada alam barzah menuju alam dunia menuju alam barzah, maka diadzani yang demikian itu supaya masalah kias. Adapun nanti ini babnya adalah masalah bab kias, bagaimana membatalkan kias, apakah boleh, ini kerjaan para mujtahidin. Yang jelas di alam nyata terjadi dua pendapat. Jadi yang mengatakan tidak ada adzan bukan saja orang akidah sesat, adalah orang benar. Jadi tolong, ini adalah masalah ilmiah di kalangan kita ahli sunnah wal jamaah ini yang bermadhab, dari ulama-ulama yang bermadhab. Tidak bicara orang yang anti madhab, yang bermadhab pun mengatakan ini. Jangankan 4 madhab, 1 madhab Syafi'i terjadi 2 perbedaan pendapat. Jadi hendaknya bagaimana? Jika Anda masuk kampung yang tidak pakai adzan, sudah biarkan. Tapi kalau Anda masuk kampung yang adzan, sudah. Adzan ini tidak ada masalah. Akan? Kemudian bisa masuk bab masalah zikir. Ada masalah pembid'ahan ini adalah, masalah pembid'ahan ini adalah tidak gampang. Babnya bid'ah, bab sendiri ini. Ada pembahasan tentang bid'ah. Jadi kami hadirkan di sini 2 pendapat supaya Anda legowo, tidak mudah mencaci, menyalahkan orang. Ulama begitu berkata. Ada 2 pendapat dalam hal ini. Ada pun yang mengatakan tidak pakai adzan, sengaja kami sebutkan ulama besar dalam mazhab kitab Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan termasuk tokoh-tokoh besar hari ini juga ikut pendapat ini ada. Ini adalah masalah sederhana. Makanya yang biasa meributkan itu, ya itulah. Karena mungkin dia perlu membaca pendapat ulama-ulama semacam itu. Makanya yang bijak adalah jika Anda memasuki satu perkampungan yang sudah biasa adzan, tidak ada masalah. Kemudian kalau Anda masuk kampung yang tidak pakai adzan, Anda juga jangan permasalahkan. Nah, ini termasuk nanti kalau urusan jenazah itu banyak kita hadirkan dalam buku kita. Kita punya buku masalah jenazah. Itu saya bahas masalah adzan juga. Kemudian ada kitab jenazah, tolong kitab kecil masalah jenazah, perawatan jenazah. Kemudian juga masalah letaknya mayat. Mayat laki-laki itu kepalanya di kiri atau di kanan. Nah ini gitu. Kadang ribut di satu kampung, ya kan? Karena di kiri atau di kanan. Sebab kaidahnya adalah hendaknya di bagian kanan itu yang paling banyak. Berarti kan kepalanya ditaruh di kiri. Sebab kalau menghadap mayat ke jenazah laki-laki kan ke arah kepala. Kalau kepalanya di arah kanan, berarti nanti bagian paling banyak adalah kiri. Makanya dibalik, kepalanya taruh di kiri.
ya, menghadap ke kiblat. Ini adalah pendapat. Ternyata ada di masyarakat menghadap kiri ke kanan. Tidak usah ribut, yang penting jangan diberdirikan mayatnya sampai saya kuyuran begitu. Ini harus sepele semacam ini, jangan dipermasalahkan. Nah, kurang lebih seperti itu dan masih banyak. Kalau masalah jenazah ada kesalahan-kesalahan yang memang harus dihindari. Ada di situ adalah khilaf perbedaan ulama. Tidak boleh kita saling meributkan. Kadang masya Allah seolah-olah sesuatu yang sunnah menjadi seperti wajib. Sehingga kalau tidak melakukannya dianggap wah sampai di kuburan rame. Gara-gara meletakkan nggak boleh gitu. Sampai tikar bagus dimasukkan ke dalam dikubur. Angkat saja tikar, bisa jadikan di gardu atau di pondok, bisa duduk santri biar nggak kedinginan. Kan ada tikar dimasukkan, tikar yang biasa membungkus jenazah itu dimasukkan. Ini sayang kan tikar bagus ya, dipakai di luar atau di musola bisa untuk sholat. Kurang lebih semacam itu. Jadi jangan sampai kita ribut. Sementara para ulama sudah menjelaskan dan memang dalam yang ditanyakan tadi ada pendapat, tinggal Anda sebagai orang yang bijak masuk kampung kayak apa. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.